warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ketua PGRI Luhut Timur beserta jajaran yang saya hormati, yang kita muliakan, para Ketua PJ dan ranting yang sempat hadir dalam grup, Pak Ibu, para peserta kuliah subuh PGRI Luhut Timur dalam rangka program Ramalang Makbarakah Ramadan Mubarak. Alhamdulillah pada kali ini yakni akan dilakukan oleh PC Mangkutan. Baiklah, adapun sebelumnya adalah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas berkat Allah sehingga kita masih sehat walafiat. Dengan nikmat iman kita bersama-sama bergabung dalam acara kuliah subuh PGRI Ramadan Mubarak. Salam dan salawat kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik, adapun susunan acara kuliah subuh pada kali ini, insyaallah yang pertama yaitu pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi, dan insyaallah hikmah kuliah subuh yang tanya jawab, doa, dan penutup. Kemudian acara bebas. Baik, selanjutnya marilah saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz, Seksi Pertanian BC Mangkutan. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Min qablu hudan linnasi wa anzala al-Qur'an. Innal ladzina kafaru bi ayati Allahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun intiqam. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه الآيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأولى الذين في قلوبهم شيء فيتبعون متشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل إن ربنا وما يذكر أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولو أولادهم من الله شيئا وأولئك هم الوقود النار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Bapak Nasis dalam dengan surah kalau tidak salah surat Luqman 1 sampai 10. Pada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih, semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat syafaat. Amin. Selanjutnya hikmah kuliah subuh selalu akan disampaikan oleh Bapak Wali Permisi jadi MM sebagai sekretaris DC Pertana sekaligus Kepala SDM 14 di Bonerjo. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomahan kepada kita semua, senantiasa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amal-amal soleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal hidup kita di yaumil akhir nanti insyaallah. Selanjutnya salat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang mudah-mudahan dengan salawat yang kita lantunkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ramadan itu artinya adalah membakar. Maksudnya momentum ini kita gunakan untuk membakar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan, sehingga selepas Ramadan insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan la'allakum tattaqun, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sungguhnya ketakwaan itu dapat kita simpulkan menjadi dua ciri. Ciri yang pertama adalah taqarrub ilallah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang-orang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah muraqabatullah, merasa dipantau, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Seolah-olah ketika kita sendiri, maka yang keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dua orang, maka yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ketika dalam kehidupan kita merasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dalam kehidupan kita akan malu ketika melakukan dosa dan kesalahan. Dan kita akan senantiasa termotivasi untuk melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh dalam kehidupan ini. La'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, sungguh Ramadan itu memiliki banyak keistimewaan. Ada beberapa keistimewaan yang insya Allah tentunya ini menjadi pelajaran berharga kepada kita, bahwa Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan yang sangat istimewa. Di antara beberapa keistimewaan itu, yang pertama bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pertama kali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk pada manusia, penjelasan kepada petunjuk itu, dan pembeda antara yang baik dan yang benar, yang salah dan yang benar, yang hak dan yang batil. Hadirin rahimakumullah, karena itu dalam kehidupan kita, mari kita kembali kepada Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita. Sangat ironis, banyak di antara kita kaum muslimin, generasi kita, anak-anak kita yang hari ini jauh dari Al-Quran. Mereka lebih senang TikTokan
daripada untuk membaca Al-Quran. Lebih suka joget-jogetan ketimbang menggali, mengkaji Al-Quranul Karim. Mereka lebih suka untuk berhura-hura daripada mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ini adalah tantangan bagi kita, bagaimana supaya anak-anak kita, generasi kita, masyarakat kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW telah menyatakan dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamasatum bihima kitaballah wa sunnati. Telah kutinggalkan dua perkara yang manakala kalian pegang teguh dua itu, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, bahwa sungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kaum muslimin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Permasalahannya adalah bagaimana dalam kondisi kita sekarang bisa mencintai Al-Quran dengan cara senantiasa membaca Al-Quran, mengkaji maknanya, mengamalkan isi kandungannya, kemudian kita dakwakan. Karena hari ini, apalagi yang sekarang sudah viral, orang lebih condong mencari bunga daripada mengambil Al-Quran. Orang lebih alhamdulillah, mereka cari bunga untuk menghiasi rumahnya. Sementara ada Al-Quran itu adalah sebagai hiasan rumah kita. Kata Nabi, nawir manasilakum biqiraatil Quran. Hiasi rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Alangkah bahagianya kita sebagai orang tua yang begitu selepas kita dari bekerja, kemudian kita pulang dari kantor kita, dari tempat tugas kita, dari pekerjaan kita, kita kemudian ke rumah, disambut dengan anak-anak kita yang di dalamnya membaca Al-Quran. Tenang kita, bahagia kita. Tapi bagaimana ketika kita pulang dari kantor, pulang dari pekerjaan kita, anak-anak kita menyambut dengan hal-hal yang negatif, alhamdulillah. Dengan main TikTok dan seterusnya, yang hari ini kita dapati banyak. Bahkan ketika sholat saja, mereka pergunakan untuk TikTok-kan sambil joget-joget, yang itu bukan gerakan-gerakan dalam sholat dan seterusnya. Jadi hadirin bahagia, mari kita ambil Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, Taqra'ul Quran, Baina yakti yaumil qiyamah, Safi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena nanti di yaumil akhir, Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang-orang senantiasa membacanya. Hadirin rahimakumullah, syafaat itu artinya penolong. Jadi Al-Quran itu bisa menolong kita, bisa menyelamatkan kita ketika di yaumil akhir nanti. Ketika di dunia ini kita senantiasa membaca Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan menjadi penolong kita di yaumil akhir. Ini artinya bahwa sungguhnya membaca kita Al-Quran mendapatkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wa lahu bi'asrin amsalihha. Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, dia mendapatkan satu kebajikan dan nilainya adalah 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim saja itu 19 huruf. Kalau dikali 10 sudah berapa pahala kita dapatkan. Belum lagi kalau kita misalnya 1 juz satu hari kita baca, 5 juz satu hari kita baca, bahkan kita hatamkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap satu hurufnya 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Thaha
Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aqrada an dzikri fa innahu lamasitan dunkah. Wa nasuru yaumil qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ayat-ayatku, dari kitabku, maka dia mendapatkan dua kehinaan. Yang pertama, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sengsara. Kemudian yang kedua, di akhir nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya dibangkitkan dalam kondisi buta sementara dulu di dunia saya bisa melihat? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qala tatka ayatuna fanasitaha. Kalian dulu saya berikan ayat-ayatku, saya berikan kitabku, kalian lupakan aku, maka hari ini saya akan melupakanmu. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, inilah pentingnya kita berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Dan kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah senantiasa membaca, yang kedua adalah memahami maknanya, yang ketiga adalah mengamalkan isi kandungannya, dan yang terakhir adalah mendakwahkan kepada orang lain. Selanjutnya hadirin berbahagia, bahwa bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa seorang hamba yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di siang hari kita berpuasa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan senantiasa, dengan didasari dengan keimanan, didasari dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika malam hari kita gunakan untuk melakukan salat tarawih dan witir. Maka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang di malam hari dia lakukan salat, menegakkan salat, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka antara salat tarawih itu kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa membaca doa. Bagaimana doanya? Doanya Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan yang berupa ampun. Ampun dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dihapuskan dosanya tidak dan tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal si A hari Senin melakukan pencurian. Kalau dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hari Senin itu tidak ada lagi tercatat bahwa dia mencuri. Beda dengan lagi gopur. Gopur itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala yang masih tertulis. Jadi dosa kita masih tertulis, tapi karena dia mendapatkan gopur, ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya adalah pengampunan Allah. Tapi yang sering kita baca, yang kita dianjurkan untuk di antara sholat tarawih, itu adalah mendapatkan ampunan berupa afun, di mana dosa kita didelete, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, bahwa Ramadan itu merupakan pelipat gandaan pahala-pahala kita. Apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka setiap kebaikan kita
oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi ganjaran yang lebih, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat. Bisa saja 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keistimewaan di bulan Ramadan ini adalah ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah catat kebaikan kita berlipat ganda pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu fasilitas. Salah satu fasilitasnya adalah malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu sama dengan kita melakukan kebaikan selama 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Kalau hari ini kita mungkin usia kita 40 tahun, 60 tahun, belum ada yang 60 tahun begitu. Itu nanti akan kita kalahkan dengan Lailatul Qadar. Satu kali kita mengerjakan satu amalan, satu kebaikan di malam Lailatul Qadar itu sama dengan kita melakukan kebaikan selama 83 tahun, 1000 bulan. Alangkah luar biasanya. Itulah satu keistimewaan umat Muhammad. Umat Muhammad itu umurnya pendek, tetapi kebaikannya itu banyak. Karena setiap kali melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan pahala-pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti juga di akhirat, umat Muhammad itu yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang yang dia dalam kehidupannya senantiasa melakukan kebaikan, sehingga dia umat Muhammad itu nanti akan pertama kali menikmati surga. Tapi celakanya, kalau dia melakukan kejelekan, kejahatan, dosa, sehingga nanti dia dihisab pertama kali dan dia yang akan masuk pertama kali di neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, bahwa dalam kehidupan kita senantiasa menginginkan bahwa pahala-pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada kalanya namanya manusia tidak luput dari kesalahan, dosa, kehilapan. Itu sudah manusiawi. Permasalahannya ada orang yang sudah tahu melakukan kesalahan, diberikan peringatan, diberikan teguran, diberikan nasihat, tapi justru dia senantiasa istiqomah dalam kejahatannya. Na'udzubillah, subhanallah. Tetapi kita sebagai seorang muslim senantiasa mengajak. Yang penting kita sudah mengajak. Ketika dia tidak mau berubah, maka kita sudah terlepas dari dosa. Tapi kalau kita melihat ada kemungkaran, ada kejahatan, ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, oleh manusia, kita biarkan, maka kita akan turut mempunyai andil dosa dari perbuatan orang yang kita biarkan melakukan kejahatan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya bahwa di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu surga, akan menutup pintu neraka, dan akan membelenggu para syaitan. Kenapa? Karena sesungguhnya Ramadan adalah bulan mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga itu akan disediakan seluas-luasnya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan amal-amal di bulan Ramadan. Permasalahannya adalah banyak orang yang dalam pikirannya dia berpikir bahwa Terputus. tidak ada lagi orang mengaji di sana. Tidak ada lagi ramai seperti bulan Ramadan. Ya.
Isya berjamaah, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kesadaran kita itu masih belum sampai kepada tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwa melakukan amal ibadah, melakukan amal kebaikan itu hanya di bulan Ramadan saja. Itu anggapan yang keliru. Karena sungguhnya kebaikan itu harus kita istiqomah menjalankannya. Istimror, terus-menerus. Ketika kita lakukan, walaupun itu kebaikan kecil, kalau terus-menerus kita lakukan, insya Allah pahala diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar kepada kita. Walaupun itu adalah ibadah yang besar, tapi kalau hanya 1-2 kali saja kita kerjakan, itu tidak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya bahwa celaka orang panjang sekali ketika ceramahnya. sudah Bertanya nah. Oh, halo. Alik. jadi celaka orang yang ketika di bulan Ramadan pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang yang di bulan Ramadan amal pun di pahalanya tidak bertambah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan dia tidak gunakan untuk melakukan ibadah. Karena di bulan Ramadan bukan disebutkan untuk melakukan kebaikan, tapi justru digunakan untuk hal yang lain. Hari ini khususnya di Maluku Utara, itu orang lagi panen raya. Banyak saudara-saudara kita yang mereka karena alasan kesibukan tidak sempat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tukang-tukang ojek kita sampai malam mereka angkut gabah, tidak sempat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerugian besar orang-orang yang ketika di bulan Ramadan dia tidak gunakan kesempatan yang ada untuk senantiasa menambah pundi-pundi amalan kita. Jadi intinya hadirin berbahagia, yang pertama, mari kita gunakan momen Ramadan ini sebagai momen untuk menghapuskan dosa-dosa kita, menambah pundi-pundi amal-amal kita, sehingga ketika sehabis Ramadan kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah kuliah subuh dibawakan oleh Bapak Ustadz Khalid Tarmizi. Pada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Dan selanjutnya sesi pertanyaan, tanya jawab. Dan sebelum saya mempersilakan kita semua untuk bertanya, saya bacakan dulu salah satu pertanyaan di room chat dari Saya dulu, Bos. Oh ya, silakan Pak. Permisi nih, Ya, silakan Pak Haji, Pak Sekretaris. Kami persilakan mungkin duluan yang bertanya. Ya, makasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi alhamdulillah kita mendengarkan tadi pencerahan tentang salah satunya keutamaan membaca Al-Quran. Yang menjadi ingin saya tanyakan ini Pak Ustadz, sekarang itu Al-Quran itu ada di mana-mana, bukan saja dalam berbentuk mazhab, tapi juga ada dalam bentuk digital, di HP bisa dibawa kemana-mana. Yang menjadi pertanyaan saya Ustadz, bagaimana hukumnya? Apakah pahala membaca Al-Quran itu dalam HP atau dalam aplikasi Al-Quran digital sama saja dengan membaca Al-Quran yang ada pada buku-buku Al-Quran itu? Itu saya yang kalau Ustadz, karena yang sekarang ini ya lebih ini adalah Al-Quran digital, bisa dibawa kemana-mana, bisa dikantongi. Ya, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, langsung mungkin saja dijawab. Baik, jadi membaca Al-Quran baik dengan manual, dengan buku maupun yang berbentuk digital itu sama saja. Artinya pahalanya, bahkan kalau orang yang hafal Al-Quran sekalipun, mereka tidak gunakan kitab, tidak gunakan lagi digital, itu insya Allah pahalanya sama. Satu hurufnya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan alhamdulillah hari ini luar biasa ya. Jadi di mana-mana HP yang sudah kita isi dengan aplikasi digital itu bisa kita bawa kemana-mana, dan bersyukur kita karena yang kita permasalahkan bukan dia digital atau manual, tapi yang dipermasalahkan adalah apakah dia mampu untuk membaca. Kalau dia membaca, insya Allah mau digital mau manual, bahkan melalui lewat yang kita sudah hafal, insya Allah berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian Pak Haji. Ya, Ada hubungannya dengan pertanyaan di chat. Sebelum saya persilakan lagi satu orang untuk bertanya kalau masih ada. Jadi ada pertanyaan di room chat dari Ranti S1 SD Burau. Ada kaitannya pertanyaan tadi bahwa dalam surah Al-Waqiah termasuk ayat yang bermakna janganlah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika seorang wanita yang sedang halangan atau datang bulan mengaji atau membaca Al-Quran melalui aplikasi di HP? Kami persilakan. Ya, la yamassu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran dalam kondisi tidak suci. Itu mempunyai makna bahwa sungguhnya memang dalam kondisi kita berhadas, apalagi kalau wanita yang sedang lagi haid atau nifas, maka dia tidak boleh menyentuh Al-Quran walaupun itu digital, walaupun itu berupa mushaf. Yang dibolehkan itu ketika kita membaca dengan hafalan kita. Jadi kalau kita hafal Al-Quran dalam kondisi apapun, itu walaupun kita berhadas, ya, terutama yang wanita yang haid atau nifas, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau dia menyentuh Al-Quran yang berupa mushaf atau yang berupa aplikasi, itu yang tidak dibolehkan. Ini pernah saya dengar ceramahnya Ustaz Abdul Somad, itu menyatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, demikian jawaban dari pertanyaan tentang bagaimana menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Jadi kalau dihafal silakan, tapi kalau mau nyentuh mushaf dan aplikasinya ya tidak dibolehkan. Baik, Bapak Ibu saya persilakan. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Tanri Rajeng. Ibu Tanri Rajeng. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah bekerja tidak termasuk ibadah? Juga mengingat bekerja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti contoh tukang ojek padi. Nah, tentu contohnya juga guru ya. Salah satu profesi bekerja itu guru. Jadi apakah bekerja tidak termasuk ibadah? Jadi kami persilakan Pak Ustadz. Ya, jadi berbicara mengenai masalah ibadah, ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah khas, ada ibadah umum. Ibadah khas itu termasuk sholat, puasa, dan seterusnya. Ibadah yang umum itu segala aktivitas kita yang bernilai ya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ibadah. Termasuk kita mencari nafkah, itu adalah ibadah. Termasuk kita berdagang, itu adalah beribadah. Termasuk kita pergi ke sawah, ke kebun, dan seterusnya, itu adalah ibadah. Itu secara umum. Segala sesuatu yang itu bukan perbuatan kemaksiatan, tapi adalah kebaikan, maka semua itu dinilai ibadah. Itu secara umum. Sementara yang secara khusus tadi, termasuk sholat, puasa, haji, itu secara khusus. Makanya kalau kita bekerja mencari nafkah, ya, untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, insya Allah kalau kita ikhlas, itu adalah merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian jawaban. Satu lagi, Padam. Masih ada? Padam, Masih ada? Padam. Silakan Pak Aspar dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi tentunya Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah.
salah satu keberkahan bulan suci Ramadan itu adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan amal yang begitu banyak. Ya, kenapa kita itu di bulan suci Ramadan itu terdorong untuk melakukan amal-amal yang banyak? Dan kenapa bukan di bulan-bulan yang lain seperti itu? Abe, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Paulik, kenapa pertanyaan dari PC Botu bahwa di bulan Ramadan adalah berlimpah amal. Nah, ini berlomba-lomba orang melakukan untuk mendapatkan amal di bulan Ramadan. Kenapa bukan di bulan-bulan yang lain? Saya persilakan Pak. Ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas di bulan Ramadan itu memiliki banyak keistimewaannya. Termasuk saya sudah sebutkan tadi bahwa di bulan Ramadan itu Allah akan lipat gandakan setiap amalan kita, setiap ibadah kita. Kemudian sehingga orang senantiasa melakukan ibadah itu biasanya walaupun dalam kehidupannya itu malas, biasanya salat malam, qiyamul lail, salat tarawih, tapi ketika di bulan Ramadan mereka giat untuk melakukan itu. Ketika dalam bulan yang lain mereka malas untuk membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan itu banyak orang-orang yang mengkhususkan bahkan sampai hafal Al-Quran sampai 2-3 kali, bahkan 5 kali. Ya, karena memang keistimewaan di bulan Ramadan itu tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala insya Allah dengan bulan Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa kita. Tetapi saya menegaskan jangan kita khususkan melakukan ibadah itu hanya di bulan Ramadan. Walaupun pahalanya tidak berlipat ganda, tetapi jangan kita tinggalkan melakukan ibadah di bulan yang lain, karena bulan yang lain juga berpahala, ya. Maka banyak orang-orang yang salah sangka bahwa melakukan ibadah itu hanya di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan. Itu adalah ya pikiran yang salah, karena melakukan ibadah itu di bulan yang lain juga seperti itu. Ya, makasih Pak Ulid. Mungkin Ada satu pertanyaan dari saya. Ada pertanyaan Pak, silakan Pak. Masih Ya, ada waktu Assalamualaikum semua. sampai 1 jam. Pak Ustaz, bagaimana dengan yang tukang batu itu yang kalau dia bekerja sepertinya memang tidak bisa puasa? Apakah dia wajib mengkadanya nanti? Sementara kalau dia pekerjaannya memang tukang batu, ya tukang batu terus. Artinya tidak bisa puasa kalau dari segi sepanjang waktu. Kerjaannya. Mohon dijawab. Makasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Ya. Jadi kalau dalam kehidupannya ketika dia tidak mengkelai maka itu dibolehkan. Tetapi kalau dalam kehidupannya dia masih bisa untuk bertahan hidup di bulan Ramadan itu, maka ini yang harus ya kita tinggalkan. Artinya bahwa sungguhnya kita harus lihat kondisinya. Kalau dia tidak bekerja, sama sekali tidak ada yang dimakan, maka bolehlah dia meninggalkan puasa, tapi dia harus ganti di hari-hari yang lain. Tetapi kalau dia dalam kondisi ya tidak bekerja, masih bisa memenuhi kehidupannya, maka lebih baik kita gunakan untuk berpuasa. Karena satu kali berpuasa itu pahalanya luar biasa dibandingkan dengan pahala di bulan yang lain. Jadi seperti itu. Tapi kalau dia memang tidak bisa bertahan hidup dengan tidak bekerja, maka dia bisa untuk meninggalkan puasanya. Tetapi ingat, yang boleh meninggalkan puasa itu sungguhnya yang pertama adalah perempuan yang dalam kondisi haid dan nifas. Yang kedua adalah orang tua yang sudah jompo sekali. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sakit sekali tidak bisa lagi. Tapi kalau selain dari itu wajib berpuasa. Tetapi kalau Ya. tadi pertanyaannya adalah Silakan Pak Ustaz. kalau tadi pertanyaannya adalah kalau dia tukang batu, sementara kita lihat dulu kondisinya. Kalau memang dia tidak bisa bertahan hidup tanpa dia bekerja, maka dia bisa meninggalkan puasa. Tapi kalau dia masih bisa bertahan hidup, maka lebih baik dia melakukan puasa dulu, baru nanti di bulan yang lain itu
Ya, silahkan bekerja, mencari maisha kehidupannya. Seperti itu. Demikian Pak Haji. Di manakah kira-kira itu tukang batu itu yang tidak puasa Pak Haji? Nanti saya pergi sekali. Baik puasa dia. Sedekah. Oh, iya. Mungkin sudah cukup ini Pak. OTW Pak Sekretaris ini, selamat jalan. Ya. Saya sudah menuju waktu ini kawan. Mau ke rumah Masya sakit Allah. pagi-pagi nih. Iya. Iya. Iya, ini juga. Baik, Tinggal ke rumah sakit. Bapak Ibu sekalian mungkin masih ada waktu ini. Ya, sudah jam 6:05. Sudah cukup Ada barangkali. tanggapan sedikit dari ranting SD Burau tadi tentang Oh, Saya belum ini Pak, masih ada satu tanggapan supaya enak ini selesai. Jika status Al-Quran digital disamakan dengan mushaf yang tidak boleh dibaca dalam keadaan tidak suci, nah bagaimana dengan HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, kemudian dimasukkan, ya ketika kita masuk WC ikut juga masuk. Kalau mau disimpan juga, bahaya juga apa kalau disimpan di luar WC. Ya saya persilakan Pak. Kalian masyarakat Ada. tahu. Ya. Jadi di WC itu sama sekali tidak ada kita boleh membaca sama sekali, ya. Kecuali kalau kita mau masuk itu ada doanya. Tapi kalau di WC sama sekali itu ada larangan. Bahkan menyanyi saja, ya. Bahkan berkata-kata saja itu dilarang. Apalagi sampai membaca Al-Quran di dalamnya, karena di situ adalah tempat yang tidak suci, ya. Karena itu kita membaca di WC itu sama sekali dilarang. Maksudnya nih Pak Ustadz, dia masukkan HP-nya ke dalam WC juga ikut, padahal di dalamnya ada ya Al-Quran. Mungkin kalau simpan di luar, curi orang. Jadi mungkin jawabannya Pak Ustadz. Iya. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian para partisipan. Alhamdulillah partisipan kita saya laporkan sedikit sebelum saya tutup. 79 tadi mundur sampai 73 sekarang ya, 76 ya. Iya. Sudah yang keluar karena kebelet. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak saya simpulkan lain karena waktu. Baik, sebelum kita tutup, mari beri kesempatan untuk kita bersama-sama berdoa dan yang akan dipimpin oleh Bapak narasumber kepada Pak Khalid, kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaka fi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini basari, la ilaha anta. Allahumma inna afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu bika min syakhatikal nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbi hab li minasy shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al taqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu simpan dia Adam, yang saya hormati, silakan Pak. mengingatkan saja 2 hari kemudian insyaallah Nuha, dan kalau ada Nuha di sini mungkin saya menyarankan agar disinggung sedikit tentang urgensi zakat dan sedekah. Ya, ini belum pernah disinggung, jadi mungkin kalau ada Nuha di sini disampaikan ke Pak Ibnu Hajar, bisa disinggung sedikit tentang itu. Saya kira itu demikian. Ya, Terima kasih terima kasih atas informasinya Pak Ketua. Baik, kami tekankan sedikit untuk Nuha ya Pak Ustadz. Nuha. Ya, tentu ya menyinggung tentang dan tema selanjutnya adalah
zakat dan sedekah. Baik, dengan berakhirnya doa tadi dan informasi dari Pak Ketua, kami dari PC Mangkutanah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran kita semua dalam berpartisipasi kuliah subuh kali ini, dan kami juga mewakili para kru yang bertugas mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini ada yang tidak berkenan. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca kalimat doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya acara bebas pertanyaan.